Saya ketemu dengan Tuhan Yesus di channel Yusuf Manubulu ini. Pertanyakan dirimu, kalau Anda manusia mengelabui orang, Saya bertemu dengan Tuhan Yesus. itu jin Yesus. Anda itu keliru. Saya seorang Muslim dan juga hidup saya kepahitan. Saya hidup dalam kepahitan, hidup di dalam kepedihan. Saya dipertemukan, ya tepatnya saya dicoblangi dengan seorang pria. Dia itu seorang duda dengan 2 anak. Tapi ternyata pria itu ada gambar Nabi Isa. Saya perhatikan gambar itu, oh tiba-tiba tangannya bergerak. Tangannya tuh begini dia. Lihat lagi malah kepalanya ngangguk-ngangguk. Ngangguk ini kayak manggil gitu kan, sini gitu. Tangannya dulu bergerak, terus kepalanya ngangguk-ngangguk kayak manggil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang wanita yang mengaku dahulunya adalah berasal dari Islam, ya, dan kemudian menjadi murtad. Nah, di dalam kesaksiannya ini banyak sekali hal-hal yang tidak masuk di akal, ya, menurut kita yang masih diberikan pikiran yang waras, karena hanya berdasarkan dari melihat sebuah foto yang tidak bisa dibuktikan siapa yang berada di foto itu sendiri. Kemudian juga foto dikatakan bisa bergerak, ya, bisa menggeleng, bisa melambaikan tangan. Tentu ini suatu hal yang tidak masuk di akal, dan ini dijadikan sebagai dasar berpindah keyakinannya wanita ini. Nah, kemudian juga ditambah lagi berdasarkan dia berjumpa lawan jenis yang menjadi pasangan hidupnya yang berlainan keyakinan, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa ini bukanlah suatu dasar pindah keyakinan yang dapat kita terima sebagai umat muslim yang beriman. Nah, bagaimana nanti cerita dari wanita yang mengaku murtad ini, nanti kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Sungguh anugerah luar biasa kalau pada kesempatan ini saya boleh bersaksi tentang bagaimana saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu jin Yesus. Anda itu keliru. Anda Di channel Yusuf Manubulu ini itu adalah semuanya anugerah Tuhan. Terima kasih. Nama saya Tila Triandini. Usia saya sekarang 57. Hal-hal yang saya alami ini belasan tahun yang lalu. Bagaimana saya bertemu dengan Tuhan Yesus. itu jin Yesus. Anda itu keliru. Latar belakang saya dulu adalah saya seorang Muslim dan juga mempunyai seorang suami yang seiman. Tetapi suami saya itu seorang yang tidak bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab. Dia mempunyai karakter yang sangat buruk. Dia senang berjudi, dia senang juga dengan obat-obatan yang saat itu disebut dengan tripping, ya.
dia juga berselingkuh. Boy. Dia juga korupsi. Sehingga saya tidak tahan dengan perilakunya, sehingga saya memutuskan untuk bercerai. Saya mempunyai seorang putri, dan dengan latar belakang seperti itu membuat hidup saya kepahitan. Saya hidup dalam kepahitan, hidup di dalam kepedihan, sehingga kata-kata saya pun juga pahit. Kata-kata saya pun juga sering ketus, mungkin jutek ya. Sampai akhirnya saya dipertemukan, ya tepatnya saya dicoblangi dengan seorang pria, yaitu seorang duda dengan 2 anak. Tapi ternyata pria itu seorang Kristen. Pada awalnya saya memang tidak begitu menghiraukan, karena memang kami berbeda keyakinan. Orang tua saya dua-duanya haji. Tetapi karena si pria ini yang sekarang sudah menjadi suami saya, dia ingin menjalin hubungan yang serius dengan saya. Sampai suatu hari ibu saya melihat saya diantarkan oleh seorang pria, ibu saya bertanya, "Adek," katanya. Nah, panggilan saya di rumah itu adek. "Adek itu siapa?" "Itu teman saya, Bu," saya bilang itu kan. "Oh iya." Terus suatu saat si pria ini bilang sama saya, "Aku dong jangan cuma nganter aja, aku juga pengen turun dikenalkan dengan orang tua kamu." Akhirnya saya minta izin kepada ibu saya, "Bu, teman saya ini pengen turun, pengen kenalan, pengen ngobrol dengan ibu, dengan papa, boleh nggak?" "Oh boleh deh, suruh turun aja ngobrol." Akhirnya mereka ngobrol bertiga, ya saya tinggalkan, saya ke ruangan lain. Beberapa kali dia datang, mengantar dan turun ngobrol dengan orang tua saya. Dan memang dia orangnya supel, orangnya itu dengan punya rasa humor yang tinggi, terus penuh perhatian, sehingga dengan cepat dia bisa memenangkan hati kedua orang tua saya. Nah, suatu saat ibu bilang, "Dek, kayaknya orangnya baik ya, orangnya perhatian gitu." "Iya Bu, memang dia orangnya baik, tapi ibu tahu nggak kalau dia itu seorang Kristen?" Saya bilang gitu. Ibu saya ngejawab, "Oh nggak apa-apa, tapi jika memang dia serius sama kamu, dia harus menjadi Muslim gitu." Dan itu juga tekad yang ada di hati saya bahwa dia harus menjadi seorang Muslim. Ya. Akhirnya pun kami menjalani hubungan ini tanpa ada kepastian mau seperti apa, mau bagaimana, dan kami juga tidak mau saling menyinggung keyakinan kami masing-masing. Nah, saya juga bingung harus mulai dari mana gitu kan. Nah, tapi dalam saat itu saya diberi mimpi, saya bermimpi. Saya mau pergi dengan dia menjemput saya bilang, "Saya tunggu, saya mau dandan dulu." Saya ambil pensil alis, tapi si tangan saya itu menggambar sendiri di pelipis saya, menggambar di pelipis kanan, di pelipis kiri. Pas ketika saya ngaca, saya lihat, loh kenapa itu gambar Nabi Isa? Saya bilang di pelipis kanan kiri saya. Saya suka lihat gambar ini di rumah-rumah orang Kristen yang tangannya sedang begini, sedang memberkati. Sudahlah, itu hanya mimpi biasa aja gitu. Nah, sampai suatu hari, suami saya dia harus pindah tugas ke Sumatera, tepatnya ke kota Jambi ya. Dan sebelum dia berangkat ke kota Jambi, saya diperkenalkan dulu ke orang tuanya. Saya dibawa ke rumah orang tuanya. Nah, saya duduk di ruang tamu saat itu. Di depan saya, di tembok rumah itu, ada di dinding rumah itu ada gambar Nabi Isa. Saya perhatikan gambar itu. Oh, tiba-tiba tangannya bergerak. Tangannya tuh begini dia bergerak-gerak. Saya hanya tundukkan kepala, saya lihat lagi, apa saya salah lihat ya, gambar itu bergerak. Saya lihat lagi, malah kepalanya ngangguk ini, kayak manggil gitu kan, sini gitu. Ih, kok kenapa sih gambar ini bergerak? Akhirnya dengan rasa penasaran, saya semperin gambar itu, saya pegang. Nah, suami saya kan melihat
dia ada di depan gambar itu sedang menelpon. Ada apa? Dia bilang, ini gambar bergerak. Saya bilang gitu kan. Enggak kok, saya tadi di depannya. Enggak bergerak, saya bilang. Tangannya dulu bergerak, terus kepalanya ngangguk-ngangguk kayak manggil saya. Terus di situ ada tulisan, Tuhan Yesus ketika terangkat ke surga di depan para muridnya. Oh, ini gambar Tuhan Yesus terangkat ke surga, saya bilang gitu. Cuman saya juga tidak ambil pusing, tidak ambil peduli, itu hanya penglihatan saya aja mungkin. Nah, sampai akhirnya tiba suami saya mau pindah ke Jambi, dia ingin menanyakan kepastian kepada saya. Dia bertanya, kenapa sih kamu tidak mau ikut saya jadi Kristen? Ya saya bertanya, kenapa kamu tidak mau ikut saya menjadi Muslim? Saya bilang gitu. Lalu dia bertanya lagi, apakah di Muslim ada jaminan surga? Saya bilang, itu tergantung amal ibadah kita, tergantung amal perbuatan kita. Lalu dia jawab lagi, kalau kami, orang Kristen, itu sudah ditebus Tuhan Yesus, dan jaminannya surga. Saya berpikir, bagaimana mungkin satu orang menebus sekian banyak orang Kristen yang ada di dunia? Gak masuk akal, saya bilang gitu. Itulah karakter iblis. Masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim manusia. Padahal kita tahu bahwa kita sudah sesat. Saya ngomong lagi kan, kenapa Tuhan kalian tiga? Kenapa kalian menyembah manusia? Karena menurut pemikiran saya, ketika Tuhan Yesus masih berada di dunia, ketika Tuhan Yesus datang, terus orang-orang itu datang menyembah bersujud di depan Tuhan Yesus. Saya pikir seperti itu ya. Mbak, itu jin Yesus. Anda itu keliru. Anda belajar di mana ya? Mengelabui orang tuh. Padahal kita tahu bahwa kita sudah sesat. Nah, terus dia juga tidak berkata apa-apa lagi karena mungkin menurut dia adalah percuma bicara dengan orang yang tidak mengenal Kristus dan orang yang masih mengeraskan hatinya. Ya. Saat itu saya bilang, ngomong dalam hati, kuat-kuatan aja deh, saya bilang. Kalau Tuhannya dia lebih kuat, saya yang jadi Kristen. Kalau Tuhan saya yang lebih kuat, dia yang jadi Muslim. Tetapi sebelum dia berangkat ke Jambi, saya meminta Alkitab bersama dia. Sejak itulah saya berhenti membaca buku. Nah, saudaraku semuanya, tadi kita sudah saksikan ya bagaimana cerita yang disampaikan oleh wanita yang mengaku murtad ini ya. Ada beberapa hal tentunya yang dapat kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama soal dasar dia berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen, itu pun kalau benar adanya seperti demikian. Nah, tadi sangat jelas asal muasal ya, kenapa dia kemudian berpindah keyakinan, yaitu semenjak dia berjumpa dengan lawan jenisnya yang sekarang menjadi suaminya sendiri ya. Jadi artinya di sini kita dapat menilai serta merasakannya bahwa dia lebih mengedepankan urusan duniawi ya, sehingga berani mengorbankan keimanannya sendiri, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa seseorang tersebut memang tidak mempunyai iman di hatinya tersebut ya, sehingga sangat mudah untuk berpaling dari agama Islam sebelumnya ya. Dan ini tentu menunjukkan bahwa orang tersebut memang tidak mempunyai dasar keimanan yang kuat. Nah, kemudian dasar dia meyakini Kristen tersebut adalah agama yang benar menurut dia, serta Yesus yang dianggap Tuhan, itu hanya berdasarkan melihat poster ya, yang pastinya kalau kita orang yang kritis serta berpikir tentu akan mempertanyakan apakah benar seperti yang dilihat tersebut wajah sesungguhnya dari Yesus ya. Maka di situ tentu kita tidak akan bisa memastikannya. Nah, kemudian ditambah lagi dia mengatakan bahwa poster bisa
mengangguk serta mengeleng, bahkan melambaikan tangan ya. Nah, inilah yang lebih parahnya lagi ya, kenapa sesuatu yang tidak masuk di akal dijadikan dasar untuk berpindah keyakinan. Nah, tentunya menjadi tambah tidak masuk di akal lagi. Jadi seperti itulah kesaksian-kesaksian para murtadin ini yang selalu disuguhkan kepada kita semua ya, dengan berbagai cerita yang aneh-aneh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dijelaskan secara ilmiah. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan ya, serta yang terutama sekali jangan sampai akidah kita sebagai umat muslim ternodai dengan berbagai cerita dari para murtadin ini. Dan mudah-mudahan insyaallah malahan dengan banyaknya kesaksian-kesaksian yang aneh serta tidak masuk akal ini, semakin banyak saudara kita masuk ke dalam agama Islam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmah bagi kita semuanya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.